Lokal saya 3F reguler, NPM saya 212308. Sini di video ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi tentang program komputer. Langsung saja mengenai materi program komputer. Nah, apa itu program komputer? Nah, pada dasarnya komputer akan dapat mengoperasikan dengan baik apabila komponen yang ada di dalamnya saling mendukung satu dengan lainnya. Mengenai program adalah unsur yang menjadikan komputer dapat memiliki tujuan fungsi yang baik. Nah, contohnya adalah komputer yang digunakan di kasir. Di dalamnya terdapat program untuk melakukan perhitungan data. Lanjut, mengenai kelanjutannya, kali ini saya akan menjelaskan informasi lengkap seputar program komputer. Ayo simak pembahasan video berikut ini. Pengertian program. Komputer sudah menjadi perangkat yang sering digunakan banyak orang untuk menyelesaikan berbagai macam pekerjaan. Jika dilihat dari fisiknya, komputer terdiri dari berbagai macam perangkat elektronik atau bisa dikenal dengan sebutan hardware. Namun, tahukah Anda bahwa perangkat tersebut tidak akan berfungsi apabila tidak ada serangkaian instruksi yang mengaturnya? Instruksi itulah yang disebut dengan program. Oke, selanjutnya pengertian program merupakan serangkaian instruksi yang ditulis untuk memberitahu apa yang harus dilakukan oleh komputer. Seorang programmer akan menuliskan program yang berupa serangkaian urutan instruksi menggunakan algoritma tertentu dan menuangkannya ke dalam bahasa pemrograman yang dibutuhkan. Selanjutnya, instruksi tersebut dieksekusi menggunakan utility bahasa pemrograman tersebut agar dapat dikenali oleh perangkat keras. Biasanya program akan diletakkan pada hard drive komputer. Ketika pengguna menjalankan program tersebut, maka komputer akan mengakses di mana letak penyimpanan program dan memberitahu prosesor untuk menangkap instruksi dan menjalankannya sesuai dengan fungsi yang diharapkan. Selanjutnya, masuk ke fungsi program. Adanya program menjadi suatu hal yang harus ada pada sebuah komputer, karena program bisa mengontrol hardware atau perangkat keras untuk menjalankan fungsinya dengan baik. Tanpa ada program, komputer hanyalah sebuah mesin yang tidak dapat melakukan tugas apapun yang diinginkan oleh penggunanya. Program juga memiliki fungsi lain, diantaranya yang pertama, program berfungsi mengatur hubungan antara hardware dengan dapat bekerja secara bersamaan. Dengan demikian, hardware bisa bekerja sesuai dengan fungsinya masing-masing tanpa adanya gangguan. Terus yang kedua, program berfungsi untuk mengidentifikasi program, misalnya File Explorer, yang berperan menjadi tempat untuk mengakses berbagai macam program lainnya yang tersimpan dalam komputer. Terus yang ketiga, program berfungsi untuk menghubungkan antara program dengan hardware. Contohnya, Device Manager yang berfungsi sebagai program dalam mengelola seluruh hardware yang dikenali oleh sistem operasi Windows. Terus yang keempat, program berfungsi untuk menerjemahkan instruksi ke dalam bahasa mesin. Contohnya, compiler dari bahasa pemrograman seperti Visual Basic, Java, Control++, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya masuk ke jenis-jenis program. Program dikategorikan menjadi 4 jenis, yakni sistem operasi, program aplikasi, program utility, dan bahasa pemrograman. Berikut
penjelasan singkat mengenai keempat jenis beserta contoh programnya. Yang pertama, sistem operasi. Sistem operasi adalah program komputer yang kompleks yang di dalamnya terdapat program lain sebagai jembatan antara pengguna dengan komputer. Dengan sistem operasi, maka komputer akan memaksimalkan kinerja setiap komponen di dalamnya. Contoh berdasarkan jenis sistem operasinya sebagai berikut. Microsoft Windows, yaitu sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft dengan menggunakan antarmuka berbasis graphical user interface. Jika kita ingin tahu perkembangannya, awalnya Windows diperkenalkan versi Windows pertama, yaitu Windows Graphic Environment 1.0. Namun saat ini Windows berada pada versi Windows 10. Terus Android. Android adalah sistem operasi berbasis Linux dengan kode sumber terbuka yang berlisensi APC 2.0 yang dirancang beragam untuk perangkat bergerak layar sentuh seperti telepon pintar dan komputer tablet. Android awalnya dikembangkan oleh Android Inc. dengan dukungan finansial dari Google, yaitu kemudian membelinya pada tahun 2005. Sistem operasi ini rilis secara resmi pada tahun 2007 bersama dengan didirikannya Open Handset Alliance, konsorsium dari perusahaan-perusahaan perangkat keras, perangkat lunak, dan telekomunikasi yang bertujuan untuk memajukan standar terbuka perangkat seluler. Ponsel Android pertama mulai dijual pada bulan Oktober 2008. Selanjutnya Unix, yaitu sistem operasi yang dikembangkan sekitar tahun 1970 oleh Ken Thompson dan rekannya Dennis Range di Bell Labs. Terus selanjutnya Macintosh Operating System, yaitu sistem operasi yang banyak mengenalnya dengan sebutan Mac OS atau OS. Diperkenalkan pada tahun 1994. Mac juga menerapkan arsitektur Unix dan antarmuka berbasis graphical user interface dengan tingkat kestabilan yang tinggi. Oke, selanjutnya program aplikasi. Program aplikasi adalah jenis program yang bisa menjalankan suatu tugas dan fungsi yang spesifik. Beberapa program yang termasuk ke dalam program aplikasi yakni sebagai berikut. Pertama, pengolah kata, yaitu program aplikasi yang dirancang khusus untuk mengolah kata. Contohnya Microsoft Word, Corel Word Perfect, Lotus Word Pro, Open Office Writer, dan lain sebagainya. Terus selanjutnya pengolah angka, yaitu program yang dirancang untuk mengolah data berupa angka. Contohnya Lotus 123, KS Spread, Star Office, Cal, Windows Excel, dan lain sebagainya. Selanjutnya pengolah database, yaitu program yang dirancang untuk memanipulasi data dengan jumlah yang besar. Contohnya Microsoft Access, Firebird, MS SQL Server, MySQL, dan lain sebagainya. Selanjutnya pengolah statistik, yaitu adalah program yang dirancang guna menganalisis data statistik. Contohnya SPSS, Minitab, SAS, dan lain sebagainya. Terus selanjutnya program akuntansi, program yang dirancang khusus mengelola data keuangan dan akuntansi. Contohnya UI, Sybase, MBOB,
dan lain sebagainya. Selanjutnya, program presentasi yaitu adalah program yang dirancang khusus untuk menyampaikan informasi dalam bentuk tampilan slide. Contohnya OpenOffice, Impress, Microsoft PowerPoint, Macromedia Plus, dan lain sebagainya. Terus selanjutnya program grafis, yaitu adalah program yang dirancang khusus untuk mengolah suatu gambar. Contohnya Adobe Photoshop, Microsoft Vision, Corel Draw, dan lain sebagainya. Selanjutnya lagi program multimedia, yaitu adalah program yang dirancang untuk khusus menyajikan informasi yang berkaitan dengan multimedia. Contohnya GOM Player, Pen PD, Windows Media Player, dan lain sebagainya. Oke, lanjut dari jenis beberapa program tadi. Terus yang selanjutnya, yang ketiga, program utility. Program utility adalah program yang digunakan untuk melakukan tugas maintenance seperti menganalisis, mengonfigurasi, dan mengoptimalkan keamanan komputer. Contohnya disk scanner, disk development, file manager, antivirus, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya 4. Bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman adalah program yang menyediakan serangkaian instruksi untuk menjalankan fungsi tertentu. Beberapa contoh bahasa pemrograman sebagai berikut. Yang pertama, low level language, contohnya bahasa assembly. Terus yang kedua, middle level language, contohnya bahasa C. Selanjutnya, high level language, contohnya basic dan pasal. Selanjutnya, object oriented language, contohnya Visual C, Visual Basic, Delphi, Visual Fox Pro.